Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 ya. Hari ini kita akan belajar di bab pertama atau di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang belajar membaca atau menghafal terkait dengan surah Al-Falaq ya. Kita mulai ya. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Karena di surah ini juga kalian akan belajar banyak. Apa sih arti dari surah Al-Falaq, nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan Nabi Muhammad diperintahkan juga untuk sebelum membaca itu membaca apa? Kebanyakan kalau kita membaca Al-Quran atau surat pendek-pendek itu kita baca ta'awudz dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Lalu surah Al-Falaq juga itu termasuk surat apa? Makkiyah atau Madiniyah? Surah Al-Falaq itu termasuk di Makkiyah. Kenapa kok Makkiyah? Karena dia turunnya di Mekah ya. Surah Al-Falaq adalah surat keberapa di dalam Al-Quran? 113. Lalu surat Al-Falaq ini diturunkan setelah surah Al-Fil. Ingat-ingat ya, 113 dan dia diturunkan. Maksudnya adalah surah Al-Falaq ini diturunkan setelah surah Al-Fil. Oke, kita akan membaca bersama-sama surah Al-Falaq ya. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Oke, seperti itu kalian bisa berlatih di rumah masing-masing, tetap belajar dan tetap semangat ya. Jadi siapa yang giat pasti bisa dan siapa yang rajin pasti berhasil. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum menuju artinya, bentar. Di sini ada yang masih belum hafal surah Al-Falaq. Oke, bagi yang belum hafal, dihafalkan perlahan-perlahan. Misalkan satu hari 2 ayat dulu, dari ayat pertama dengan ayat kedua. Lalu di hari kedua dengan ayat ketiga, jadi 1, 2, 3 dibaca lagi. Lalu di hari ketiga nanti tambahkan 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tentu itu ya. Dan dibiasakan juga dalam sholat sunnah atau sholat 5 waktu bisa dibaca ya. Jadi ketika setelah Al-Fatihah nanti kalian baca itu ya. Oke. Ingat cara menghafal surah Al-Falaq bagaimana? Dengan cara melafalkan diulang-ulang, lalu menghafalkan surah Al-Falaq ketika kita sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat kita hafalkan ya. Oke, insya Allah kalian pasti bisa. Dan insya Allah siapa yang mau belajar dengan sungguh-sungguh pasti juga berhasil. Manjada wajada, seperti itu kan. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil ya. Biasakan kita mengaji di rumah ya. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai tiap hari, kalian boleh mengaji di rumah atau setelah ba'da maghrib, setelah sholat maghrib. Atau misalkan kalian punya
tutor sendiri atau ustadz atau ustadzah yang datang ke rumah kalian untuk mengaji, boleh silakan. Yang intinya tetap harus semangat mengaji dan belajar. Itu tugas utama seorang muslim dan muslimah ya. Nah, jadi semoga kalian menjadi anak soleh dan solehah. Siap ya? Oke, sekarang kita akan masuk di bagian arti. Jadi arti dari surah Al-Falaq di ayat pertama dengan lafaz yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Lalu di ayat kedua min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Lalu yang ketiga dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi wa min syarri ghasikin idza waqab. Tuh ya. Lalu di ayat keempat dan dari kejahatan tukang sihir ya. Ini. Jadi wa min syarri nafasati fil uqad, dan yang kelima wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi dalam artinya sendiri bagus sekali ya. Jadi kandungan isi surah Al-Falaq yang pertama, ayat pertama adalah katakanlah kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya dari kata Tuhan itu ya, menguasai subuh. Jadi Tuhan maha semuanya, maha pencipta alam. Jadi dan Al-Falaq sendiri itu adalah sesuatu yang terbelah atau terpisah dalam bahasa Arab ya. Nah, lalu di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan atau berlindung, isti'azah. Dalam bahasa Arabnya isti'azah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah ya. Jadi kita hanya memohon kepada Allah, meminta juga kepada Allah, meminta dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, di ayat kedua, dari kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya ini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah. Banyak sekali, ada yang kasat mata dan yang tidak kasat mata, ada yang terlihat dan tidak terlihat. Kita kalau ingin berlindung dari yang tak terlihat, misalkan godaan jin dan setan seperti itu. Kalau yang terlihat berarti adalah sikap atau perilaku yang tidak terpuji atau perilaku yang tercela dari sesama manusia. Kita memohon perlindungan tersebut. Lalu di ayat ketiga, yang di ayat ketiga adalah wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita tahu bahwa malam hari itu adalah waktu yang sangat petang atau istilahnya gelap sekali ya. Jika tidak ada lampu pasti gelap sekali. Kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari segala ancaman di malam hari. Apa itu ancamannya? Misalkan ada pencurian, itu juga ancaman. Atau misalkan perampokan, itu juga ancaman ya. Atau misalkan hewan-hewan yang keluar malam hari, itu juga ancaman juga. Kalau yang berbahaya ya. Jadi istilahnya kita meminta perlindungan apabila telah datang malam hari. Nah, setelah misalkan setelah maghrib itu kan sudah malam itu. Lanjut ke ayat keempat. Dan dari kejahatan wanita sihir. Nah, ini kita garis bawahi di bagian kata sihir. Kita meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan sihir-sihir di luar sana. Karena banyak sekali ya. Kadang orang ketika sudah tidak suka dengan orang lain, dia menghalalkan segala cara, baik itu menggunakan sihir itu tadi ya. Itu adalah termasuk mempersekutukan Allah, dan dia adalah termasuk dosa yang besar. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Nomor kelima, ayat kelima adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki. Maksudnya apa dari kejahatan pendengki? Kita harus meminta pertolongan agar kita terhindar dari sikap iri dan dengki. Sikap iri dan dengki itu sangatlah tidak terpuji atau tercela ya.
dan berdosa sekali. Oke. Dan apabila kita telah terkena sakit iri atau dengki itu, kita itu akan memandang orang lain itu salah saja ya. Kita tidak suka dengan orang. Nah, itu tidak boleh ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sikap iri dengki ini. Oke. Itu dulu. Nanti untuk pembahasan soal kita kirimkan di grup kalian. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya Teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.